Oke guys, balik lagi bersama gue. Di video kali ini gue mau in-depth tour mengenai Honda Mobilio RS tahun 2017. Atau ini mungkin yang bisa dibilang udah ganti muka sama yang sebelumnya. Ini bagian eksterior sama aja sebenarnya, cuma bagian mukanya aja kayak yang sebenarnya beda. Kayak bumper aja desainnya juga masih mirip-mirip sama, lekukannya juga sama. Terus udah ada fog lamp, ada garnish chrome, jadi grillnya juga ini ya, bawah sini model honeycomb gini. Terus grillnya juga udah ganti yang model baru kayak Brio yang sekarang lah. Dan ini tipe RS, tipe tertinggi. Ini di sini belum Pro G ya, mungkin nanti setahu gue emang udah jadi Pro G di yang terbarunya, karena emang kayak gitu kan Mobilio dulu sebelumnya juga. Yang model lama sebelum facelift dia nggak ada Pro G-nya, terus habis itu facelift ada Pro G. Nah ini emang belum Pro G, masih biasa multi reflektor. Terus udah ada DRL juga, dan lampu sennya di sini. Ini jadi kayak cuma lakukan kap mesinnya aja sebenarnya yang berubah kayak gitu. Dan model fender aja ini modelnya masih kayak sama-sama gitu. Nah ini untuk lampu sennya, lampu di spion tuh udah tipis gini kayak LED, jadi udah kayak Honda Jazz gitu-gitu. Spionnya juga udah bisa electric folding dan retract. Nah ini untuk masuk masih ya alarm biasa, belum menggunakan smart key. Terus body ini juga katanya masih tipis kalau menurut orang-orang, jadi belum ada improvement dari lebih tebel, ditebelin kayak gini. Nah untuk velgnya dia udah sistem pengereman udah ABS-CBD. Terus ini dual tone, dia warna abu-abu sama silver gitu. Dan bannya ini dapat upgradean yang lebih bagus daripada yang sebelumnya. Ini pakai Dunlop dengan profil ban, dia menggunakan ring 15, profilnya 185/65. Suspensi masih sama kayak yang sebelumnya, dia agak keras tapi limbungnya jadi nggak terlalu parah. Nah ini udah ada spoilernya juga. Kalau yang tipe di bawahnya kayaknya belum dapat spoiler. Terus antenanya udah di tengah kayak gitu. Udah ada rear wiper, cuma belum dapat rear defogger, masih nggak ada. Kayak kebanyakan sekarang rata-rata pada nggak terlalu mengutamakan fitur itu sih. Terus lampu belakang ya masih sama. Di atas sini ada garnish chrome yang tipis-tipis aja, nggak seperti sebelumnya yang full chrome. Ini lampu sen sama, belum ada LED juga, masih bohlam biasa. Ini Honda Mobilio emblemnya di situ. Dan ini RS CVT iVTEC. Ini yang Matic, udah menggunakan transmisi Matic CVT. Ini ada garnishnya lagi juga, jadi udah ada aero kitnya full menyeluruh ya, side skirt, terus bumper depan, bumper belakang kayak gini. Ini udah ada finishing chrome juga di knalpot, jadi terlihat rapi. Dan ini udah ada parking sensor juga, rear kamera parking, jadi lengkap nih mobil. Gila. Ini udah ada stop lampnya juga. Sekarang coba kita buka bagasinya. Bukannya masih kayak gini ya, gini. Nah bagasinya seperti yang kita lihat ini cukup luas untuk sekelas low MPV, dan ini bisa dilipat 50-50 jadinya kalau dilipat kapasitasnya. Baris ketiga tuh ada tempat buat nyimpen botol juga, dan juga ada ya buat naruh-naruh barang kecil-kecil lah kayak gitu. Speakernya juga udah jadi premium. Ini juga di belakang sampai ada speaker, karena ini udah dapat 6 premium speaker untuk mobilian tipe RS. Sekarang coba kita tengok sektor engine bay-nya. Lanjut untuk sektor mesinnya ini menggunakan 1500 cc 4 silinder inline dengan torsi maksimum sebesar 146, dan juga HP-nya itu 118 horsepower yang disalurkan ke ban depan. Jadi ini penggerak depan, dan ini konsumsi BBM-nya termasuk irit. Untuk mobil ini dia dalam kota bisa 1:12, kalau luar kota bisa 1:18. Nah untuk bagian engine bay-nya ini dia belum dicat sampai dalam, jadi masih warna dasar, warna acian ya orang kalau ngomong. Tuh ini kayak cuma sampai sini doang, jadi kelihatan banget kurang rapinya. Cuma Honda kebanyakan kayak gini sih untuk yang di bawah-bawah gitu loh, kecuali kayak Accord atau kayak gitu-gitu biasanya udah rapi. Ini jadi warnanya masih ya
padahal harusnya sekalian bisa lah kalau Honda tuh. Untuk posisi mesin kayak gini ini, terus ini ya tadi belum ada peredamnya juga. Jadi kayak gini bagian mesin. Sekian kayaknya untuk bagian mesin yang bisa gue jelasin, itu aja sih. Dan untuk CVT nya dia ada mode S, jadi kalau mau lebih responsif atau agresif lagi kalian bisa ganti ke mode S. Sekarang kita beralih ke bagian interior, bagian pengemudi dulu nih. Tutup. Nah, ini untuk dashboard pakai model yang BRV, kayak facelift terakhir itu juga dashboard kan udah diganti. Nah, ini pakai sama kayak Honda di BRV, dan juga klasternya ini instrumennya jadi ya sama kayak Honda Jazz, Honda BRV kayak gitu nih. Tampilannya sama. Nah, suara mesinnya starternya halus, mesinnya juga suaranya ke kabin deru mesinnya nggak terlalu masuk sih, cuma ini banyak masukannya, tetap dari sekitar itu masih kurang. Nah, untuk di setir ini dia udah ada audio steering switch-nya, terus udah ada airbag-nya, airbag udah ada, di situ juga ada airbag, dan ini udah 6 premium speaker untuk tipe RS. Kita ini AC-nya juga udah digital dan juga ada auto AC-nya. Bisa menyesuaikan. Karena ini lumayan banyak yang kritik juga, jadi akhirnya dimasukin yang autonya juga. Ini tempat buat nyimpen barang-barang kecil. Ini ada power outlet 12 volt. Sini juga buat nyimpen barang-barang kecil. Ada 2 buah cup holder. Ini transmisinya kayak model-model ya dari Honda City zaman dulu, kayak gini ya, kayak ngebosenin aja sih menurut gua ini. Terus ini juga semi soft touch, bukan plastik yang keras banget. Nah, ini baru dashboardnya masih hard touch semua, belum ada soft touchnya. AC di yang tengah ini nyatu jadi 2 gini. Untuk head unitnya pakai GVC, dan udah lumayan banyak ini modenya. Ada nah ini gak enaknya ada delaynya gitu. Ada tuner, Bluetooth audio, phone, USB. Cuma ya menurut gue delaynya itu sih yang agak ganggu. Ini belum soft opening. Ini ada garnish warna abu-abu, dia nggak ada chrome atau apa atau black piano gitu. Ya ini deh black piano di dalam. Terus udah ada vanity mirror tapi belum ada tambahan lampunya. Ini juga sama, dan ini spion dalam udah day and night. Udah ada lampu kabin. Dan ini belum retract modelnya kalau hand gripnya. Terus di bagian sisi pintu nih, handle-nya udah warna silver bukan chrome. Terus ya ini panelnya hard touch semua, belum ada bahan fabric. Terus speaker di situ, itu ada cup holder dan juga door pocket. Ini juga nggak bolong nih, door pocketnya bisa buat receh. Nah, ini dia nih joknya udah headrestnya bisa di adjustable, jadi nggak jadi nyatu. Dan ini ada stitching warna oranye juga. Di tengah joknya ini ada motif warna oranye. Sebenarnya masuknya ini kalau ke Honda Mobilio yang warna oranye juga ya, cuma akhirnya tipe RS nih semuanya ternyata begini motif joknya. Ini juga belum ada adjustmentnya, jadi nggak bisa di setel tinggian seat beltnya. Ini bagian tengah ya, sini handbrake, sini ada cup holder juga. Untuk headroom ini lumayan luas sih. Legroomnya juga cukup lega, sama sih kayak mobil sebelumnya, cuma yang jadi ada penambahan dikit tuh di joknya. Joknya ini juga jadinya lebih enak, walaupun nggak nyaman-nyaman banget, tapi ini udah lebih enak kalau buat duduk. Terus visibility-nya juga ya sama aja sih sebenarnya kayak Mobilio sebelumnya, cuma buat yang belum tahu Mobilio, visibility-nya enak banget, spionnya juga ngeliat ke belakang enak, dan ini udah ditambahin rear kamera parking. Nah, tampilannya kayak gini. Walaupun memang belum, kalau kita belok garisnya belok masih lurus kayak gini, tapi udah ya lumayan ngebantu banget.
Kayak gitu. Sekarang kita lanjut ke baris kedua. Oh iya, gue lupa juga ini dia udah ada Twitternya ya di sisi pintu, walaupun bentuknya agak nonjol gini, dan sebenarnya bentrok sama dashboardnya. Aneh juga sih. Nah, untuk bagian pengemudi nih, kontrolnya ada di sininya. Dia udah autonya di cuma yang pengemudi doang. Lalu untuk spion udah retract dan juga electric folding, jadi udah bisa ngelipat dari dalam. Nah, ini juga buat vehicle stability control ya. Jadi di TPRS ini udah ada vehicle stability control dan juga hill start assist kayak gitu. Oke, ini udah di baris kedua kita. Di yang bisa dilihat di sini, ini jok depan udah ada sakunya di belakang, yang kanan kiri. Terus ini cup holder buat bagian penumpang belakang mungkin ya. Tapi walaupun begitu, di samping di pintu sini, nah ini juga ada, dan ini cukup gede banget nih ruangannya. Terus ini juga ada buat uang receh, ini sama warna silver juga. Jok belakang juga udah bisa disesuaikan. Headrestnya ini double blowernya, modenya sampai 3 bukannya. Ini juga anginnya kisi-kisinya 3. Dan ini joknya udah isofix. Tapi di tengah sini dia juga kekurangannya belum ada handrestnya. Padahal mungkin bisa nih dibikin handrest biar lebih enak juga kalau misalnya 2 orang doang. Kan ini 3 tuh opsional ya sebenarnya, kalau emang ya lebih lah bawanya. Baris ketiga juga legroomnya ya lumayan sih. Yang enak tuh ya baris kedua sih, dia legroomnya cukup luas nih, segini. Dan ini kalau mundur pun juga masih ada jaraknya, jadi enak banget. Kalau untuk headroom ya, ini dia jaraknya masih jauh banget nih, masih lumayan luas. Jadi kalau untuk kayak tinggi gua 170 ya, itu tuh masih menyisakan banyak banget. Jadi yang tingginya di atas gua masih bisa lah kalau pakai ini, nyaman, nggak takut mentok. Guys, jadi sekian untuk in-depth tour Honda Mobilio RS tahun 2017. Dan ini unit seperti biasa dijual ini harganya 168 juta, dan pajaknya yang gue cek di STNK itu 5,9 ya, hampir 6 juta lah. Dan ini plat B ya, kita nggak tahu ini progresif atau enggak. Cuma ini lokasi ada di Jogja, dan kalau balik nama pastinya pajaknya sih setahu gue kayaknya jadi lebih murah. Kayak gitu untuk review in-depth tour Mobilio RS yang facelift tahun 2017. Menurut gue worth it karena ini nyaman banget. Gue salah satu orang yang kalau ada orang nyari MPV, gue ngerekomendasiinnya Mobilio sih dibanding kompetitor lainnya. Begitu aja, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video baru berikutnya.